Jujur gue khawatir daerah kayak gitu tuh lebih ke begal. Ternyata bener begal demit yang datang. Posisinya waktu itu, kalau lu semua tahu kabut, yang suka naik gunung pasti paham kabut, tahu kabut, kabut alam gitu, kabut gunung, persis banget begitu. Cuman datangnya nih yang bener-bener nggak masuk di akal. Dari kanan dari kiri, gitu kan, langsung ketemu pas banget titiknya tuh di tengah jalan gua, di tengah jalur gua. Itu yang gua bikin shock. Jadi bukan kabutnya yang bikin gua shock, datangnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua malam ini tuh pengen berbagi kisah horor ya. Posisinya itu di daerah Jawa Tengah. Ini khusus buat kawan-kawan yang tinggal di daerah Jawa Tengah. Desa apa itu? Gumelar, Aji Barang Gumelar, yang mau ke arah Cilacap itu. Kalau kalian tahu daerah situ, nah gue pengen ngasih cerita sedikit nih tentang apa pengalaman horor gue di daerah itu. Jadi sekitar 3 bulan yang lalu, gue itu dapat kabar duka dari temen mabar game online gitu ya. Jadi posisinya kawan gue nih memang belum pernah ketemu secara langsung, tapi karena kita sering mabar online gitu, gue anggap kayak teman deket banget lah gitu. Biar dari awal aja biar kalian paham nanti gitu kan. Jadi posisinya kawan gue itu kecelakaan, meninggal di tempat. Dikabarin lah gue sama kawan gue yang lain. Sempet gak percaya, tapi memang itu bener, temen gue meninggal kecelakaan. Akhirnya kita putusin, gue dan beberapa kawan gue berangkat ke Cilacap untuk takziah. Gue berangkat ke sana 5 orang sama anak gue masih balita. Mungkin biar lebih afdol kali ya, biar lebih afdol sekalian gue kenalin juga nih teman gue yang pada saat itu juga ikut serta di perjalanan itu gitu, dan ikut ngerasain juga gitu gimana situasi pada saat itu gitu. Mas Agus Jiwantoro. Ya, selamat malam. Selamat malam. Malam ini kan kita mau berbagi ke kawan-kawan kabut malam nih. Ya, betul. Tentang kejadian mistik yang pernah kita alamin dulu. Masih ingat nggak? Sekitar 3 bulan yang lalu. Wah, itu ingat banget. Ingat ya? Terlupakan itu. Ingat ya? Parah. Jadi ini kawan gua nih, Mas Agus nih, salah satu temen yang ikut pada saat perjalanan itu. Jadi gua ulangin lagi, kita berangkat jam 11 siang dari Jakarta. Itu posisinya hari Senin. Kita berangkat biasa aja, naik mobil, keluar tol, masuk tol biasa aja. Mulai ada hal aneh itu ketika kita sampai di tol Cipali. Ingat gak Mas Agus? Ingat, parah. Tol Cipali itu posisinya, ini kawan gua nih ngelihat batu apa tuh? Batu apa Mas Agus, yang kalau dari Jakarta posisinya sebelah kanan sebelah jalan? Kanan itu batu apa namanya tuh? Ya, batu yang besar itu ya, yang viral besar. Itulah yang nggak bisa dipindahin pada saat proses pembangunan tol itu. Betul. Nah, gua bilang sama temen gue nih, si Agus nih, itu batu angker gitu kan, udah banyak-banyak baca doa aja lewat sini. Tapi si ini bocah kampret satu ini bukannya baca doa, dia malah bercanda-bercanda sob gitu loh. Gimana waktu itu bercandanya? Soalnya kan gimana ya, kita kan juga baru lewat situ. Dan dengar batu itu kan hanya dari media-media televisi. Nah, kebetulan arahnya arah situ. Dan penasaran dong, ya kan, penasaran, nanya-nanya. Oh, ternyata bener. Oh, jadi, histeris ya kan, histeris kayak, wah ini nih yang kayak tip ini, wah gini-gini gitu. Kita nggak pikiran kawan Pak. Ya, oke. Kita pikiran kawan, jadi ya udah kita histeris aja kayak, wah gimana sih gitu ya kan, histeris gitu. Jadi posisinya si Agus nih bercanda-bercanda gitu dalam mobil sambil ngeliatin batu itu. Dan sempat gue tegur gitu kan, Nah, pada saat posisi itu sekitar 5 menit, belum ada 5 menit kita lewat dari batu yang di Cipali itu, batu besar itu. Gue posisinya lagi nyetir, posisi nyetir. Setelah kita ngelewatin sekitar 2-3 menit lah lewatin batu itu, posisi stang mobil gue tuh kayak
berat gitu. Jadi beratnya tuh, gue paham lah karakter mobil gue ya, tapi pada saat itu memang bener-bener kayak aneh nih. Mobil gue tuh kayak seolah-olah kayak ngajak ngebanting ke kanan terus gitu. Jadi posisinya tuh kayak ngebanting ke kanan, sampai gue tuh pegangan tuh bener-bener megang stang mobil tuh bener-bener ini Mas Agus, apa namanya, kuat banget gitu loh, karena posisinya tuh ngebanting ke kanan terus. Sedangkan kanan kita, lu tahu kan, kanan kita tuh kan lawan arah, separato, apa namanya, ini kan pembatas tol kan, pembatas jalan, apa namanya, buat yang dari lawan arah kita kan. Betul. Nah ketika gue mau banting ke kiri nih, itu posisinya juga gimana ya, kayak ngehentak gitu. Jadi nggak smooth gitu, kayak ngagetin gitu. Jadi posisinya gimana ya? Jadi gue serba bingung nih, ini kenapa gitu kan. Gue masih coba berpikir positif tuh Mas Agus. Jadi mungkin ya ada masalah kali di kaki-kaki mobil gue atau ban mobil gue gitu kan. Gue masih selalu berpikir positif. Tapi ketika itu nggak hilang-hilang, mulai tuh agak sedikit punya pikiran negatif gue. Akhirnya, lu ingat nggak kalau gue akhirnya masuk ke rest area? Iya betul. Kita masuk rest area kan? Itu gue niatin gue masuk rest area. Gue pikir ya mudah-mudahan kalau ada sesuatu yang nempel atau yang ikut gue di dalam mobil gue bisa apa namanya, bisa turun gitulah, menetralisir lah gitu Mas Agus. Iya. Nah pas di rest area itu juga ada kejadian yang cukup mistis juga gitu, dan yang ngalamin ini Mas Agus. Coba lu ceritain bro, gimana bro di rest area itu, karena gua nggak tahu nih dia yang ngalamin nih. Gimana bro? Gua sambil linting dulu nih, gua sambil ngebako dulu nih. Kita boleh ngopi dulu ya? Silakan. Ngopi dulu. Itu posisinya kawan gua yang ngalamin kejadian mistik gitu. Coba ya? Boleh sambil ngopi sambil ngebako. Kebetulan sekarang gua udah nggak beli rokok pabrik lagi, gua sekarang udah ngebako nih bro. Ini bukan ganja ya, gua anti ganja, ini tembakau asli. Silakan Mas, gimana Mas itu waktu di rest area itu Mas? Iya kebetulan pas kita melipir itu minggir ke rest area, masuk ke rest area. Dan kebetulan ke toilet kan, pengen ke toilet. Oke. Ke toilet, kita di situ kebetulan ada kayak apa ya, kayak warung cepat haji lah. Oke. Cepat haji, kita istirahat sejenak, terus kebetulan pengen toilet. Setelah ke toilet itu ya biasalah laki mah habis makan ya kan? rokok dulu, rokokan santai, tenang. Kita rokokan itu. Nah, secara kayak sadar gak sadar sih, saya melihat sebelumnya kan bawa anaknya Mas Jawir, anak gua ikut itu. Kebetulan dia pingin susu. Nah kebetulan susunya kan botolnya itu kan kotor, cuci lah itu botol, cuci, diletakkan di meja. Dan di situ emang ya namanya tol kan berisik ya. Ini truk pas segala macem, angin. Cuman kalau dipikir secara logis, kalau getar otomatis kan getar tuh, getar. Dan di situ tuh ada botol air mineral. Kalau misal umpama dia getar, otomatis kan air getar dan atau ke bawah angin, kan, goyang lah gitu. Goyang gitu. Tapi itu enggak. Dan gimana? kayak berpindah tempat. Jadi berpindahnya tuh geser gitu. Iya, geser. Kayak digeser orang gitu. Kayak digeser orang. Jauh nggak tuh posisi yang ngegesernya? Misalnya berapa senti gitu? 30 sentian lah. Wah, itu lumayan itu. 30 senti dan ya kalau misalnya diangkat kan ya diangkat atau diletakkan tempat lain nggak berbekas. Ini saya melihat sendiri Pak. Saya melihat sendiri dia bergeser dengan sendirinya gitu. Set gini. Ini seumpama ya. Ya seumpama ini botol. Di sini beberapa air mineral. Jadi segini Mas, ini segitulah. Itu lu ngeliat langsung ya? Ngeliat langsung Mas, parah. Saya juga, saya sempat shock itu. Dia kayak jeda berapa detik lah, antara 1 sampai 5. 5 detik dan kaget gitu kan, kayak shock. Wah gitu kan. Nah kebetulan kalau saya nunggu di situ, nungguin gua makan, istri gua makan kan pada saat itu ya. Tapi itu dia nggak mau cerita ke gua bro. Apa guys? Jadi posisinya dia nih diem gitu loh. Mungkin ya karena dia ketakutan juga, mungkin mau cerita atau gimana. Gua nggak tahu. Posisinya pada saat itu dia nggak cerita sama sekali ke gua. Dan gua juga pikir
apa namanya, setelah yang gue alamin pada saat nyetir itu kayaknya ada yang nggak beres di mobil gue. Setelah itu gue jalan lagi, gue berpikir juga ini bakalan hilang. Pas gue keluar apa namanya mulai jalan lagi dari rest area itu, posisinya memang mobil masih agak sedikit ngebanting ke kanan, tapi udah nggak separah sebelum gue istirahat di rest area itu, Mas Agus. Iya, betul. Nah, kita lanjut lagi akhirnya itu ya. Kita lanjut lagi pada saat itu keluarlah kita di pintu tol Pejagan ya. Ya betul, Keluar Pejagan. tol Pejagan, akhirnya sampailah kita di daerah Brebes ya. Betul. Kita sampai di daerah Brebes itu sekitar jam 4 sore. Yang kita istirahat di warung makan itu jam 4 setengah 5-an lah. setengah 5 lah kurang lebih. Pada saat kita istirahat, ngopi-ngopi, makan, ngopi, gua sambil ngelihat Google Map, gua lihat itu posisinya nyampe di lokasi itu jam kurang lebih 2 jam. 2 jam dari Ya, dari jam setengah 5 itu. Gue pikir 2 jam udah deket banget lah. Gue pikir gitu kan. Iya. Posisi lokasinya itu tempat kampungnya teman gue itu di daerah Kawunganten, Desa Kawunganten. Kecamatannya apa gitu gue lupa. Pokoknya daerah Cilacap. Nah, buat kawan-kawan yang kebetulan tinggal di sana, ya salam kenal lah dari kita gitu. Jadi oke, setelah makan kita lanjut jalan ya. Itu nggak ada masalah apa-apa, nggak ada masalah. Pokoknya semuanya baik-baik aja. Kita bercanda biasa dalam mobil, kita ngobrol-ngobrol, semuanya santai, nggak ada masalah. Ketika masuk ke daerah Aji Barang itu posisinya jam menjelang maghrib ya Mas Agus ya. Iya betul. Menjelang maghrib kita masuk Aji Barang, posisi gerimis. Di situ mulai hal yang semuanya tuh di luar nalar kita sebetulnya. Ke apasan kita dimulai dari situlah. Ya, betul. Posisi lagi hujan gerimis. Biasa dong kalau di mobil kalau lagi hujan kan pasti kita nyalain wiper ya. Ya, benar. Gua nyalain wiper biasa aja, jalan lagi. Tiba-tiba wiper gua mati, bro. Ya, wiper mati. Wiper mati, lu bayangin nyetir mobil hujan, walaupun hujannya nggak terlalu deres, gerimis, tapi wiper mati. Lama-lama kaca tuh tetap penuh air, bro. Dan lu nggak bakalan bisa ngeliat ke jalan ke depan gitu. Itu posisinya mati. Gua mau nggak mau terus minggir. Gua coba cek. Padahal gue juga nggak ngerti sama sekali tentang mechanical kelistrikan mobil dan lain sebagainya. Itu gue nggak ngerti sama sekali. Gue cek. Ya gue pikir emang keganjel pohon atau kotoran atau gimana. Akhirnya sampai kita cari tempat buat sekedar meneduh lah gitu. Sekalian meneduh lah karena posisinya hujan ya. Neduh. Kita di rest areanya, di terminal bisnya Satu PO Sumber Alam mungkin. Ya? Sumber Alam ya? Iya. Sumber Alam atau apa saya juga lupa. Posisinya kita istirahat di situ. Gue sempat telepon kawan yang di Jakarta, karena dia orang travel. Gue pikir dia bakalan tahu gitu kawan yang bisa ngebantu atau nggak bisa ngebantu akhirnya, bro. Akhirnya gue paksain karena hujan itu posisinya udah agak reda Mas Agus ya. Betul. Posisinya agak reda, gue paksain jalan lagi tuh. Baru dapat berapa ratus meter gitu. Hujan lagi. Akhirnya gue nepi lagi. Nah itu yang kedua ini gue nepi di masjid, salah satu masjid kalau dari arah Jakarta di sebelah kiri, gue lupa nama masjidnya apa. Gue nepi di masjid. Akhirnya di situ gue inisiatif, gue buka Google cari bengkel terdekat. Akhirnya alhamdulillah itu ada di Google dan ada nomor teleponnya. Langsung gue telepon. Awalnya orangnya agak ragu karena posisinya udah sekitar jam 8 malam Mas Agus ya. Sekitar jam 8 malam lewat. Ya, akhirnya kita kasih tahu kalau kita rombongan dari Jakarta, mobil wipernya mati, posisi hujan, kita nggak bisa lanjut perjalanan. Akhirnya alhamdulillah orang bengkel itu mau. Datanglah itu orang bengkel Mas Agus ya. Betul. Datang, gua tanya, ternyata memang agak jauh, katanya 2 kilo ya, sekitar 2 kilo ya. Iya, 2 kilo. 2 kilo kalau ngeliatin medannya yang pedesaan begitu ya lumayan jauh Mas Agus ya. Iya, kebetulan kan karena daerah ya kampung lah ya. Kampung. 2 kilo kan jauh itu, bro. Ya, jauh ya, kalau 2 kilonya kampung itu jauh. Kampung. Nah, di situ mulai diperbaikin wiper kita ya. Ya otak-atik gua nggak tahu lah apa yang dibenerin gitu kan. Akhirnya setelah sekian lama nunggu, jam 11 malam selesai. Alhamdulillah selesai ya. Itu selesai, kembali normal. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan lagi. Perjalanan itu dimulai dari tempat lokasi mobil gua tempat mobil gua bermasalah tadi, Aji Barang jam 11. Lanjut lagi.
Itu posisi jam 11 malam gua nitik lokasi yang di-share dari teman gua. Itu di daerah mana tadi? Kampung Nganten itu pakai Google Map ya. Gua titik di Google Map. Akhirnya otomatis kita ngikutin Google Map karena posisinya memang bener-bener kita tuh baru pertama kali banget ke sana ya. Akhirnya kita ngikutin Google Map. Yang megang itu navigatornya tuh kebetulan bini gua waktu itu. Bini gua duduk di samping gitu, dia navigasiin. Udah jalan seperti biasa, alhamdulillah, gerimis-gerimis kecil gitu, wiper nyala, gak ada masalah, normal. Nah, pas masuk daerah Aji Barang agak ke timur sedikit tuh, lupa. Masih Aji Barang ya kayaknya ya. Itu posisi masih daerah Aji Barang. Tiba-tiba Google ngasih tahu kita buat ambil jalan ke kanan. Gua awalnya sempat ragu karena logika gua, ngapain gua ke kanan ya? Padahal lurus jalanan bagus gitu kan, gede, macet pun juga enggak. Mungkin kalau kata Mas Agus dan kawan gue yang lain, mungkin jalan alternatif, mungkin bisa lebih cepat dan sebagainya. Ya nggak masalah. Akhirnya gue ikutin gitu kan, karena di Jakarta kan biasalah kalau orang-orang kita nih pasti kan gimana ya, terbiasa menggunakan Google Map lah gitu ya. Jadi udah nggak terlalu ambil pusing. Gue ikutin. Kita masuk kanan, Mas Agus ya. Posisi baru masuk itu aman ya, nggak ada masalah apa-apa ya. Kita ngelewatin kampung-kampung gitu kan. Pas kanan itu kebetulan ada. Yang lu rasain gimana? Pas kita mulai masuk dari Jalan Raya Aji Barang itu, kita masuk kanan ke arah Gumelar, bener nggak? Ya kurang lebih. Ya, Gumelar. Ke arah Gumelar. Nah, ini titik poinnya kita di daerah situ. Jadi bukan di Aji Barang. Titik poin kita tuh di daerah Gumelar. Buat kawan-kawan yang tinggal di Gumelar nih, sekali lagi salam kenal dari kita nih. Ini daerah lu luar biasa sob. Kita dikerjain di situ. Lu pas mulai masuk ke situ gimana, bro? Jadi pas ketika yang lu rasain apa gitu? Kebetulan pas ketika kita belok kanan itu kan patokan ya pom bensin lah ya. Ya, pom bensinnya sebelah kanan. Sebelah kanan. Nah, kita masuk sebelum pom bensin tuh kita masuk kanan. Kita kanan terus ya kan, lurus. Nah, dari situ masih biasa aja. Gue juga sama, gue juga masih biasa aja. Terus ngobrol canda biasa. Makin ke dalam mulai agak dikit-dikit dah ya kan, merasa dikit-dikit kok kayak ada yang aneh nih. Apa nih? Memang iya, bener kata Mas Agus, memang gak aneh. Anehnya itu gua sama sekali nggak ketemu, nggak papasan mobil gitu loh. Padahal jalanannya tuh rapi banget ya, jalanannya tuh bagus, rapi bener, mulus banget deh. Jalanan tuh mulus banget, kayak bener-bener baru dibangun gitu. Tapi gua sanksinya nih, gua nggak ketemu mobil sama satu pun gitu loh. Adapun motor juga motor-motor orang-orang kampung ya kayaknya ya, orang kampungan lokal ya, gitu. Mungkin karena udah malam juga ya. Ya jam segitu buat di kampung udah malam sih bro. Udah malam. Dan tadi ya makin ke dalam mulai rada-rada ya ada apa gimana gitu. Nah kebetulan itu sebelum kita ke dalam lagi kayak ada gapura tuh kalau salah. Gapura selamat datang kalau nggak salah itu. Kurang lebih selamat datang. Cuman gue lupa nama desanya apa gitu. Terus kayak di gapura itu kok kayak gimana ya, kayak mana ya, feeling tuh kayak udah merasa merasa nggak enak ya. Gitu ya, kayak merasa nggak enak. Ya mungkin ini aja kali ya bawaan lu yang tadi di rest area mungkin. Betul. Nah setelah itu kan kita berpikir positif aja ya kan, positif. Tapi makin ke dalam lagi makin jadi kebetulan kan, makin jadi wah kok makin begini ya kan, makin penasaran tuh. Jadi gengs, posisinya tuh jalanan itu banyak belokan, banyak tanjakan, turunan. Jadi memang agak liak-liuk gitu. Tapi jalanannya mulus, cuman makin lama kita masuk ke dalam itu rumah tuh makin gak ada gitu loh. Makin jarang. Nah, di sini klimaksnya. Ketika kita sudah makin masuk sekitar 20 menitan ya kita masuk ya dari Jalan Raya Cibarang gitu ya. Ya, kurang lebih sekitar 20 menitan sampailah kita akhirnya di kayaknya itu rumah terakhir. Gua lihat sebelah kiri jalan, ingat gak lo? Betul, kiri jalan rumah cat hijau apa cat apa ya? Biru. Rumah cat biru sisi kiri gitu terakhir kayaknya itu. Nah, posisinya tuh sekitar 20 sampai 30 meter setelah kita ngelewatin rumah itu. Ini bukan cuma gue doang yang lihat. Ini si kawan gue juga ngeliat. Gua di perjalanan itu padahal sama sekali mindset gue tuh gue bikin
se-enjoy mungkin. Walaupun kondisinya gelap di tengah hutan, tapi gue selalu berpikir positif. Gue gak mau berpikir mistik dan lain sebagainya. Gue lebih takut ke begalnya, sejujurnya Mas Agus. Gue lebih takut ke begal gitu, karena posisinya emang gelap banget dan sepi. Gelap dan kita nggak tahu daerah sana ya kan. Betul. Kita baru pertama. Betul. Begitu rada malam dan nggak tahu daerah baru lah buat kita. Medannya seperti apa. Gue khawatir daerah kayak gitu tuh lebih ke begal. Ternyata bener begal demit yang datang. Posisinya waktu itu, kalau lu semua tahu kabut, yang suka naik gunung pasti paham kabut, tahu kabut, kabut alam gitu, kabut gunung, persis banget begitu. Cuman datangnya nih yang bener-bener nggak masuk di akal. Datangnya tuh posisinya dari kanan, dari kiri, itu langsung kayak kalau lu ngelihat orang nge-fogging Mas Agus ya, fogging betul. Apa namanya nyamuk gitu, posisinya begitu, dari kanan dari kiri, gitu kan, langsung ketemu pas banget titiknya tuh di tengah jalan gua, di tengah jalur gua. Itu yang gua bikin shock. Jadi bukan kabutnya yang bikin gua shock, datangnya itu kok pas banget di depan jalanan kita gitu loh. Iya itu. Ingat gak lo? Iya ingat. Wah itu nggak bakal terlupakan itu. Iya. Dan waktu itu gua masih positive thinking tuh, masih berusaha buat ini kabut biasa. Akhirnya cobalah itu gua terabas posisi kabut itu agak gerimis ya. Iya agak gerimis. Kita nih outdoor bro. Ini kita nggak ada payung, bener outdoor dan lu bisa lihat sendiri kita outdoor agak gerimis nih. Gimana nih? Lanjut part kedua apa gimana nih enaknya nih? Kayaknya lanjut part kedua deh. Biar seru nih. Oke. Kita lanjut part kedua deh. Ini sorry banget nih hujan nih, gerimis nih bener. Oke, kita lanjut part kedua ya.